Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Ferry Citrasari dari kelompok 3. Pada mata kuliah kode etik kali ini, kita akan membahas tentang pasal-pasal di dalam buku kode etik psikologi. Saya akan didampingi oleh teman-teman saya dari kelompok 3. Ada saudara Ari Prabasana yang akan memaparkan dan menganalisa pasal 7, sedangkan untuk pasal 8 akan dibantu oleh saudari Sania. Pasal 9 akan dijelaskan oleh Ageng Prasetya, pasal 10 oleh Arum Oktaviani, pasal 11 oleh Danti Orentia, dan terakhir kami akan membahas tentang pasal ke-12 yang akan dijelaskan oleh saudari Dian Sintami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita masuk pada pembahasan pasal-pasal kode etik psikologi, kita akan belajar dan memahami tentang apa itu kode etik psikologi Indonesia. Kode etik psikologi Indonesia merupakan ketentuan tertulis yang diharapkan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku, serta sebagai pegangan teguh seluruh psikolog dan kelompok ilmuwan psikologi dalam menjalankan aktivitas profesinya sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing guna menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Pasal 7. Ruang lingkup kompetensi. Ayat 1. Ilmuwan psikologi memberikan layanan dalam bentuk mengajar, melakukan penelitian, dan atau intervensi sosial dalam area sebatas kompetensinya berdasarkan pendidikan, pelatihan, atau pengalaman sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Ayat 2. Psikolog dapat memberikan layanan sebagaimana yang dilakukan oleh ilmuwan psikologi serta secara khusus dapat melakukan praktek psikologi terutama yang berkaitan dengan asesmen dan intervensi yang ditetapkan setelah memperoleh izin praktek sebatas kompetensi yang berdasarkan pendidikan, pelatihan, pengalaman terbimbing, konsultasi, telaah, dan atau pengalaman profesional sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Ayat 3. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam menangani berbagai isu atau cakupan kasus-kasus khusus, misalnya terkait penanganan HIV atau AIDS, kekerasan berbasis gender, orientasi seksual, ketidakmampuan atau berkebutuhan khusus, atau yang terkait dengan kekhususan ras, suku, budaya, asli kebangsaan, agama, bahasa, atau kelompok marginal, penting untuk mengupayakan penambahan pengetahuan dan keterampilan melalui berbagai cara seperti pelatihan, pendidikan khusus, konsultasi atau supervisi terbimbing, untuk memastikan kompetensi dalam memberikan pelayanan jasa dan atau praktik psikologi yang dilakukan kecuali dalam situasi darurat sesuai dengan pasal yang membahas tentang itu. Pasal 7 ayat 4. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi perlu menyiapkan langkah-langkah yang dapat dipertanggungjawabkan dalam area-area yang belum memiliki standar baku penanganannya, guna melindungi pengguna jasa layanan psikologi serta pihak lain yang terkait. Ayat 5. Dalam menjalankan profesi forensik, selain memiliki kompetensi psikologi sebagaimana tersebut di atas, psikolog perlu memahami hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya hukum pidana, sehubungan dengan kasus yang ditangani dan peran yang dijalankan. Contoh kasus terkait pasal 7. Dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari kasus ketika orang tua membawa anaknya yang berusia 8 tahun ke Biro Psikologi XXX. Orang tua tersebut kemudian meminta psikolog untuk memeriksa anaknya. Orang tua merasa khawatir jika anaknya menderita sebuah kelainan. Psikolog tersebut melakukan tes kepada anaknya dan mendapatkan hasil bahwa anak tersebut mengidap gangguan saraf. Kemudian orang tua tersebut tidak puas dengan hasil yang didapat dan kembali membawa anaknya ke Biro Psikologi JJJ. Kemudian setelah diperiksa di Biro Psikologi JJJ, anak tersebut ternyata mengidap slow learner. Setelah diselidiki, ternyata biro tersebut ilegal dan yang menangani bukan psikolog, tetapi lulusan S2 Magister Sains Psikologi dan lulusan S1 Psikologi. Analisa dari kasus tersebut.
Dari kejadian tersebut, kedua psikolog yang menangani pasien telah menyalahi kode etik psikologi. Mereka lulusan Magister Sains Psikologi dan Strata 1 Psikologi. Mereka bukan psikolog dan tidak berhak untuk membuka praktek karena mereka bukan psikolog. Mereka bukan psikolog karena tidak menempuh pendidikan psikologi profesi. Pasal 8. Peningkatan kompetensi. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib melaksanakan upaya-upaya yang berkesinambungan guna mempertahankan dan meningkatkan kompetensi mereka. Pembahasan pasal. Psikolog dan ilmuwan psikologi harus selalu meningkatkan kompetensi dan ilmu pengetahuannya untuk memberikan pelayanan terbaik. Peningkatan kompetensi dipandang perlu dalam penanganan kasus-kasus khusus yang berkembang. Di antara isu-isu baru dan kasus-kasus khusus yang berkembang adalah kasus pelecehan seksual, kasus kecanduan game dan pornografi, kasus lesbi, gay, bisek, dan transgender yang biasa disebut dengan LGBT, ataupun penanganan forensik. Psikolog dan ilmuwan psikologi memerlukan kompetensi baru dalam hal memberikan intervensi sosial, asesmen untuk kasus-kasus baru, penanganan psikologi untuk kasus-kasus trauma yang baru dan menyikapi LGBT. Yang paling penting lagi, psikolog dan ilmuwan psikologi perlu mempelajari intervensi yang berbasis psikologi, sosial, dan spiritual, atau biasa juga disebut dengan psikososial dan spiritual intervention. Dalam memberikan pelayanan psikologi, jenis intervensi ini dianggap intervensi yang paling sesuai untuk penanganan kasus-kasus baru yang berkembang di era modern. Contoh kasus pasal 8 mengenai peningkatan kompetensi. Di sini saya mengambil artikel dari borneonews.co.id dan di sini dijelaskan anggota Komisi 10 DPR Desi Ratnasari mengatakan RUU Praktik Psikologi dapat meningkatkan kompetensi psikolog di tanah air. RUU Praktik Psikologi ini masuk ke dalam 33 RUU Prolegnas Prioritas tahun 2021 dan termasuk ke dalam usulan DPR. RUU ini awalnya diusulkan pada tahun 2019 lalu kepada DPR. Nah, dalam RUU ini juga dijelaskan bahwa layanan psikologi tidak hanya terbatas pada konteks gangguan mental. Ketua Himpunan Psikologi di Indonesia, yaitu Profesor Sagir Handoyo mengatakan belum adanya undang-undang praktik psikologi dan masih kurangnya dalam jumlah psikolog dan tenaga psikologi lainnya dapat memicu penyalahgunaan atau orang tanpa kualifikasi pendidikan, kompetensi, dan pengalaman tertentu mempraktikkan pekerjaan psikologi yang ambigu kewenangannya di tengah-tengah masyarakat. Nah, beliau juga menambahkan masuknya RUU Praktik Psikologi dalam prolegnas menunjukkan bahwa RUU dipandang penting untuk segera disahkan. Di sini, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud, Aris Junaidi, mendukung psikolog di Indonesia mendapatkan perlindungan secara undang-undang. Nah, untuk analisanya, di sini pembuatan RUU Praktik Psikologi akan selaras dengan Kode Etik Psikologi Pasal 9. Jika pelaksanaan RUU tersebut berjalan dengan baik, psikolog atau ilmuwan psikologi dapat melaksanakan upaya-upaya yang berkesinambungan untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi mereka. Praktik psikologi ini perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada tenaga psikologi sebagai pelaku profesi yang andal dan berdaya saing tinggi, dengan hasil pekerjaan yang bermutu serta terjaminnya kesejahteraan masyarakat. Setelah berbagai permasalahan terkait penyalahgunaan atau orang tanpa kualifikasi pendidikan, kompetensi dan pengalaman tertentu dalam mempraktikkan pekerjaan psikologi yang ambigu di tengah-tengah masyarakat, penting untuk mempunyai legalitas untuk melindungi masyarakat dan profesi psikologi di Indonesia. Mengingat bahwa penempatan sumber daya manusia yang unggul dalam rangka pembangunan Indonesia akan membutuhkan keikutsertaan tenaga psikologi yang profesional dan bertanggung jawab. Pasal 9. Dasar-dasar pengetahuan ilmiah dan sikap profesional. Dasar-dasar pengetahuan ilmiah dan sikap profesional ilmuwan psikologi wajib menghormati dan menghargai hak pemakai jasa atau klien untuk menolak keterlibatannya dalam pemberian jasa atau praktik psikolog. Mengingat
Asas sukarela yang mendasari pemakai jasa dalam menerima atau melibatkan diri dalam proses pemberian jasa atau praktik psikologi. Baik, kita mulai ke pembahasan pasal 9 tentang dasar-dasar pengetahuan ilmiah dan sikap profesional. Dapat kita lihat dari contoh kasus berikut. Saya akan sebutkan dengan inisial AR. AR adalah seorang psikolog yang baru 3 bulan menyandang gelar psikolog. Ia mendapatkan izin praktik setelah lulus ujian kompetensi. Saat membuka praktik, datang seorang pasien bernama DS yang menceritakan permasalahannya kepada psikolog AR. Setelah mendengar permasalahan tersebut, AR langsung mendiagnosa dan melakukan intervensi pasien DS. Bahkan, psikolog AR melakukan intervensi baru yang dibuatnya sendiri tanpa adanya penelitian terkait hal tersebut. Psikolog AR juga mengambil keputusan yang menurutnya sesuai logika dia yang benar. Dalam contoh kasus tersebut, pasal kode etik yang dilanggar adalah pasal 9 yang berkaitan dengan dasar-dasar pengetahuan ilmiah dan sikap profesional, di mana analisa kasusnya pada kasus tersebut dapat kita jabarkan sebagai berikut. Psikolog AR melanggar kode etik karena langsung mendiagnosa, bahkan langsung memberikan intervensi tanpa adanya proses asesmen yang mendalam terhadap klien. Selain itu juga, psikolog AR memberikan intervensi baru yang dibuatnya sendiri. Padahal belum ada penelitian terkait intervensi yang diberikan. Hal ini jelas melanggar kode etik psikologi dalam hal kompetensi. Kode etik psikolog pasal 9 berbunyi, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam pengambilan keputusan harus berdasar pada pengetahuan ilmiah dan sikap profesional yang sudah teruji dan diterima secara luas atau universal dalam disiplin ilmu psikologi. Dalam hal ini, AR tidak mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan ilmiah dan sikap profesional yang sudah teruji. Seharusnya, psikologi AR memberikan intervensi yang dibuatnya sendiri karena tidak berdasarkan pengetahuan ilmiah. Psikolog AR harus memberikan intervensi yang sudah teruji dan diterima secara luas dalam disiplin ilmu psikologi. Sekian dan terima kasih. Pasal 10. Pendelegasian pekerjaan pada orang lain. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang mendelegasikan pekerjaan pada asisten, mahasiswa, mahasiswa yang disupervisi, asisten penelitian, asisten pengajaran, atau kepada jasa orang lain seperti penerjemah, perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk A. Menghindari pendelegasian kerja tersebut kepada orang yang memiliki hubungan ganda dengan yang diberikan layanan psikologi yang mungkin akan mengarah pada eksploitasi hilangnya objektivitas. B. Memberikan kewenangan hanya untuk tanggung jawab di mana orang yang diberikan pendelegasian dapat diharapkan melakukan secara kompeten atas dasar pendidikan, pelatihan, atau pengalaman baik secara independen atau dengan pemberian supervisi hingga level tertentu. C. Memastikan bahwa orang tersebut melaksanakan layanan psikologi secara kompeten. Pasal 10 tentang pendelegasian pekerjaan pada orang lain. Contoh kasus pasal 10 sebagai berikut. Mr. S adalah lulusan sarjana psikologi di Indonesia dan belum mengikuti program profesi atau magister profesi yang memungkinkannya untuk mendapat pengalaman magang sebagai psikologi praktik. Saat ini, Mr. S bekerja sebagai staf pegawai negeri sipil di bagian Kemenkumham. Di lingkungan dia mendapat pengawalan dari Mrs. Y sebagai atasan langsungnya. Karena keterbatasan sumber daya,
Maka Mrs. Y meminta Mr. S untuk menjadi asistennya dalam melakukan psikotes di bawah pengawasannya. Di sisi lain, Mr. S merasa bahwa pengetahuan psikodiagnostiknya tidak memadai untuk melakukan interpretasi tes. Dari contoh kasus di atas, didapat analisis sebagai berikut. Berdasarkan kasus di atas, analisis yang kami simpulkan bahwa Mrs. Y sudah melakukan pendelegasian sesuai dengan pasal 10 dalam Kode Etik Psikologi, di mana Mrs. Y memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada Mr. S untuk memberikan layanan psikologi. Di sisi lain, Mr. S merasa bahwa kemampuan dirinya dalam memberikan psikodiagnostik tidak memadai. Pasal 11. Masalah dan konflik personal. Ayat 1. Psikolog menyadari bahwa masalah dan konflik pribadi mereka akan dapat mempengaruhi efektivitas kerja. Dalam hal ini, psikolog mampu menahan diri dari tindakan yang dapat merugikan pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak lain sebagai akibat dari masalah atau konflik pribadi tersebut. 2. Psikolog berkewajiban untuk waspada terhadap tanda-tanda dalam bidang tersebut, dapat memberikan layanan psikologi untuk memastikan bahwa kebutuhan layanan psikologi tersebut tidak ditolak. 3. Selama memberikan layanan psikologi dalam keadaan darurat, psikolog yang belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan perlu segera mencari psikolog yang kompeten untuk supervisi atau melanjutkan pemberian layanan psikologi tersebut. 4. Apabila psikolog yang lebih kompeten telah tersedia atau kondisi darurat telah selesai, maka pemberian layanan psikologi tersebut harus dialihkan kepada yang lebih kompeten atau dihentikan segera. Pasal 11. Masalah dan konflik personal dapat dianalisa melalui contoh kasus berikut. Orang tua Eni membawa Eni ke layanan psikologi di Yogyakarta. Orang tua tersebut merasa anaknya memiliki gangguan psikologi, lebih spesifiknya adalah tidak bisa mengendalikan amarah. Sehingga kebiasaan marah pada Eni membuat orang tuanya khawatir apabila anaknya tidak bisa diterima oleh lingkungannya. Psikolog tersebut melakukan tes kepada Eni dan didapatkan hasil Eni menderita anger issues. Psikolog tersebut menyadari bahwa gangguan ini mempengaruhi kegiatan aktivitas sehari-hari kliennya. Psikolog tersebut berusaha memberikan penjelasan kepada kliennya dengan hati-hati agar kliennya tidak merasa tersinggung. Psikolog tersebut memberikan penawaran layanan psikologi untuk kasus anger issues ini kepada Eni, dan pihak Eni serta orang tuanya menerima penawaran, tetapi psikolog ini mengalihkan layanan psikologinya kepada biro psikologi yang lebih berkompeten untuk menangani kasus Eni agar bisa ditindaklanjuti. Dari kasus di atas dapat kita analisa bahwa psikolog yang menangani Eni mampu menganalisa gangguan yang dialami oleh Eni, namun psikolog tersebut mengalihkan layanan kepada biro psikologi lain yang lebih berkompeten agar kasus Eni bisa ditangani dengan baik. Pasal 12. Pemberian layanan psikologi dalam keadaan darurat. Ayat 1. Keadaan darurat adalah suatu kondisi di mana layanan kesehatan mental atau psikologi secara mendesak dibutuhkan tetapi tidak tersedia tenaga psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang memiliki kompetensi untuk memberikan layanan psikologi yang dibutuhkan. Ayat 2. Dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kebutuhan yang ada tetap harus dilayani. Karenanya, psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang belum memiliki kompetensi dalam bidang tersebut dapat memberikan layanan psikologi untuk memastikan bahwa kebutuhan layanan psikologi tersebut tidak ditolak. Ayat 3. Selama memberikan layanan psikologi dalam keadaan darurat, psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang belum memiliki kompetensi perlu segera mencari psikolog yang kompeten untuk mensupervisi atau melanjutkan pemberian layanan psikologi tersebut. Ayat 4. Apabila psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang lebih kompeten telah tersedia atau kondisi darurat telah selesai, maka pemberian layanan psikologi tersebut harus dialihkan kepada yang lebih kompeten atau dihentikan segera. Pasal 12 tentang pemberian layanan psikologi dalam keadaan darurat dapat kita analisa melalui contoh kasus berikut.
Erupsi Gunung Semeru di penghujung tahun 2021 kemarin banyak meninggalkan dampak, baik itu berupa material maupun bagi kondisi psikis para korban yang terdampak. Para korban terdampak memerlukan bantuan psikolog untuk menormalkan kembali kondisi psikis mereka, utamanya bagi anak-anak. Dampak dari adanya bencana tersebut dapat berpengaruh pada kognitif, sosial, dan emosi anak, sehingga mempengaruhi daya konsentrasi mereka karena akan terkenang kejadian-kejadian sebelumnya. Peristiwa tersebut juga akan memunculkan gejala-gejala distres mental seperti ketakutan, gangguan tidur, mimpi buruk, panik siaga berlebihan, atau berduka, dan ini harus segera mendapatkan penanganan. Selain itu, dampak psikologis yang juga dapat ditimbulkan adalah depresi atau tekanan jiwa yang akan sulit hilang dalam waktu singkat dan akan terus membekas seumur hidup, terutama pada anak-anak. Oleh karena itu, perlu bantuan dari seorang psikolog yang memiliki peran untuk memberikan penyuluhan dan pendampingan bagi korban bencana. Dari kasus tersebut, dapat kita analisa bahwa pada realitasnya secara psikologis, masyarakat pasca bencana mengalami guncangan psikologis yang cukup berat akibat ketidaksiapannya dalam menghadapi bencana alam. Tugas seorang psikolog di sini adalah memberikan layanan psikologis bagi mereka yang mengalami trauma untuk membantu korban bencana tersebut. Dalam hal ini psikolog dan atau ilmuwan. Psikolog yang belum memiliki kompetensi dalam bidang tersebut dapat memberikan layanan psikologi dalam situasi yang terdesak. Sebagai contoh dengan pendekatan spiritual, dengan pembinaan rohani. Ini merupakan langkah nyata yang dapat memberikan solusi bagi kasus korban bencana alam tersebut. Sekian pembahasan dari kami terkait pembahasan pasal 7 sampai dengan 12 Kode Etik Psikologi Indonesia. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.